Puji Tuhan, haleluya. Mengawali minggu yang spesial hari ini, Yesus Kuatku sudah mengudara selama 100 minggu untuk menghadirkan renungan pagi untuk kita semua. Dan dalam minggu ini, Yesus Kuatku akan membahas tentang berbagai macam angka 100 yang ada dalam Alkitab. Dan diawali pada hari ini, kita akan mulai dengan Mazmur pasal yang ke-100 dengan judul Pujilah Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan keberadaan kami untuk kami dengar renungan firman Tuhan, mengawali hari kami supaya kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti apa mau Tuhan dalam hidup kami. Mari Tuhan bekerjalah dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka bersama di dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya bacakan untuk kita semua. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal yang ke-100 adalah salah satu mazmur syukur yang berisi tentang ajakan untuk kita umat Tuhan, untuk kita selalu memuji Allah karena keberadaan Tuhan dan menyatakan syukur kita atas kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita awali bersama dari ayat yang pertama. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Artinya ini mengajak kita untuk semua orang, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, untuk kita mengucap syukur, untuk kita memberikan pujian syukur kepada Tuhan. Bukan hanya pujian itu diberikan hanya oleh bangsa Israel, karena bangsa Israel adalah umat kepunyaan Tuhan. Umat kepunyaan Tuhan itu wajib untuk memuji Tuhan. Tetapi kita, ayat ini katakan, hai seluruh bumi. Jadi semua ciptaan Tuhan, apalagi kita manusia-manusia yang diciptakan segambar dan serupa Allah, kita harus memuji dan memuliakan Tuhan. Semua bangsa dalam semua bahasa harus memuji dan memuliakan Tuhan. Ayat yang kedua, di situ dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Pujian kepada Tuhan harus kita lakukan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bagaimana kita dapat mendapatkan hati yang penuh dengan sukacita? Kalau mungkin kita ada dalam keadaan yang sulit, kita ada dalam kesesakan, kita ada dalam permasalahan. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, pujian dengan sukacita itu berarti kesadaran dari kita untuk kita memuji Tuhan karena Tuhan ada dan Tuhan memegang kendali dalam segala musim kehidupan kita. Bukan hanya pada waktu keadaan kita terlihat baik-baik saja dan aman-aman saja. Tetapi biarlah sukacita itu bukan karena hasil dari keadaan yang kita alami, tetapi harus menjadi keputusan kita, kesadaran kita bahwa memang Tuhan memegang kendali atas semua keadaan kita. Puji Tuhan. Contoh yang sederhana, Rasul Paulus dan Silas dalam kesesakan mereka dalam penjara, mereka memuji Tuhan. Dan dalam mereka memuji Tuhan, saya yakin dan percaya mereka memuji dengan sukacita. Dan di situ menghasilkan pintu-pintu mujizat yang terbuka.
karena pujian mereka naik dengan sukacita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Ayat yang ketiga, mengapa kita harus memuji Tuhan? Ayat yang ketiga di situ dikatakan, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena kita kenal siapa Tuhan. Karena kita kenal siapa Allah yang kita puji. Ayat ini dikatakan kita adalah umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Di sini dikatakan kita kenal siapa Tuhan. Kita adalah umat Tuhan. Tuhan adalah pencipta kita. Tuhan yang sudah menyelamatkan setiap kehidupan kita. Tuhan yang menjadi gembala yang baik dalam kehidupan kita. Mazmur pasal yang ke-23 di situ dikatakan Tuhan membawa kita ke padang rumput yang hijau, membawa kita ke air yang tenang karena Tuhan adalah gembala kita. Dan pujian kita kepada Tuhan sudah harus didasari dengan pengenalan yang baik antara kita dengan Tuhan kita. Dan itu harus menjadi pengetahuan kita atau harus menjadi dasar kita memuji Tuhan karena kita mengenal Tuhan. Bukan karena formalitas, bukan karena kita memuji Tuhan hanya lip service atau basa-basi Bapak Ibu Saudara. Tapi alasan kita memuji Tuhan karena kita kenal siapa Tuhan kita. Puji Tuhan, kita ada milik Tuhan, kita milik Tuhan dan kita adalah domba gembalaannya Tuhan. Semakin kita mengenal siapa pribadi Tuhan, semakin mudah untuk kita memuji Tuhan dengan hati kita di dalam segala situasi. Ayat yang keempat, di situ dikatakan dengan cara yang bagaimana kita dapat memuji Tuhan. Dikatakan masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita harus memuji Tuhan dengan syukur kita kepada Tuhan. Karena pujian kepada Tuhan tanpa ucapan syukur hanya kamuflase berkat. Hanya kamuflase saja. Hanya ucapan yang kosong. Tidak ada arti Bapak Ibu Saudara. Jadi biarlah kita memuji Tuhan karena kita bersyukur kepada Tuhan. Karena ucapan syukur mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita di masa lalu kita, di masa kini, bahkan di masa yang akan datang. Tuhan tetap Allah yang baik dalam hidup kita. Mari terus memuji Tuhan, Dia Allah yang baik. Yang terakhir di ayat yang kelima, di situ dikatakan Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, kasih setianya tetap turun-temurun. Pujian kita kepada Tuhan membawa kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tetap baik selama-lamanya. Tuhan itu adalah kekal adanya dan kasih setia Tuhan tetap kekal dalam kehidupan kita. Tuhan itu baik karena sifat Tuhan dalam kehidupannya. Memang Tuhan adalah Allah yang baik dan Allah yang baik itu bukan tergantung situasi kita, saya katakan. Tapi Allah akan tetap baik di segala situasi kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Mazmur yang ke-100 ini mengajarkan kita bahwa pujian syukur bukan hanya aktivitas kosong belaka. Biarlah itu hadir dalam hati kita, keluar lewat mulut kita. Karena kita mengakui bahwa kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita tahu siapa Allah kita dan kita yakini bahwa Allah yang kita puji adalah Allah yang kekal sifatnya dan Dia mempunyai kebaikan yang kekal sampai dengan kekal. Puji Tuhan, pujian yang benar dilakukan dengan sukacita, berakar dalam pengenalan yang benar akan Tuhan harus dilakukan dengan ucapan syukur dan kita harus mengakui bahwa kebaikan dan kesetiaan Tuhan kekal adanya. Puji Tuhan, tetaplah mengucap syukur. Mazmur pasal yang ke-150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Dan biarlah Tuhan ajar kami kembali dalam segala situasi kami.
Walaupun kami sedang baik-baik saja, ataupun kami sedang ada dalam kesulitan, permasalahan, kesesakan yang besar Tuhan. Kami mau belajar untuk kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan lewat pujian kami dari hati kami. Karena kami mengetahui kami mengenal Tuhan dan kami tahu bahwa kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami. Engkau tetap menjadi Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami selalu Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan membantu setiap kehidupan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari kehidupan kami. Engkau ada bersama dengan kami. Ini doa permohonan kami kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.